Teman-teman, kalian pernah gak sih lagi lapar banget, tapi gak ada nasi di rumah, cuman ada singkong? Tahu gak sih kalau singkong juga bisa jadi pengganti nasi loh. Dia juga tinggi karbohidrat. Gak percaya? Nih, aku Sinta, Aku Vira. Aku Lia. Nama aku Bibi Putri Rahmadani. bakal jelasin tentang karbohidrat dalam singkong. Simak penjelasannya ya. Selain nasi, singkong juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang mengenyangkan dan bisa diandalkan. Menurut Blanco 2017, karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun dari 3 unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umum dari karbohidrat yaitu CnH2ON, yang mencerminkan bahwa secara kimia karbohidrat merupakan hidrat dari karbon. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama dalam metabolisme sel, serta sebagai komponen struktural penting dalam sel makhluk hidup. Nah, secara struktural, karbohidrat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih kecil. Monosakarida diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu jumlah atom karbon dan letak gugus karbonil. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan jumlah atom karbon. Menurut Sivadze dan Wolfram 1959, monosakarida dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom karbon yang dimilikinya. Nah, penamaan ini didasarkan pada awalan Yunani yang sesuai dengan jumlah karbon, terus diikuti oleh akhiran osa, kayak triosa yang mengandung 3 atom karbon. Contohnya tuh kayak gliseraldehida yang merupakan triosa dengan gugus aldehida. Terus ada tetrosa yang mengandung 4 atom karbon dengan contoh etritrosa. Ada pentosa yang mengandung 5 atom karbon dengan contoh ribosa dan deoksiribosa. Nah, si ribosa ini tuh dia komponen utama RNA dan deoksiribosa ini dia komponen DNA. Terus ada hektosa yang mengandung 6 atom karbon, contohnya tuh kayak glukosa, galaktosa, fruktosa. Terus ada heptosa yang mengandung 7 atom karbon, contohnya kayak pseudoheptulosa. Terus jumlah atom karbon dalam monosakarida ini mempengaruhi sifat fisik dan peran biologisnya. Misalnya, hektosa seperti glukosa sangat penting dalam metabolisme karena perannya dalam jalur glikolisis. Terus ada klasifikasi berdasarkan gugus karbonil. Nah, selain berdasarkan jumlah atom karbon, monosakarida juga diklasifikasikan berdasarkan jenis dan letak gugus karbonil yang dimilikinya. Menurut Sparkman et al. 2011, gugus karbonil dapat berupa aldehida atau keton, dan inilah yang menjadi dasar klasifikasi menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa adalah monosakarida yang memiliki gugus aldehida. Nah, gugus ini terletak pada atom karbon nomor 1, yaitu pada ujung rantai karbon. Nah, struktur ini tuh menjadikan aldehida bersifat lebih reaktif dalam reaksi redoks. Contoh umum aldosa itu kayak glukosa, galaktosa, gliseraldehida. Terus ada ketosa. Ketosa ini adalah monosakarida yang memiliki gugus keton. Nah, gugus keton ini biasanya terletak pada atom karbon nomor 2 atau di tengah rantai. Karena posisinya, jadi dia ini nggak bisa ditaruh di ujung rantai kayak aldosa. Nah, contoh umum ketosa ini adalah fruktosa dan dihidroksiaseton. Jenis karbohidrat dalam singkong adalah pati yang tersusun oleh 2 komponen, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polimer yang mengandung alfa-1,4-glikosidik, sedangkan amilopektin adalah alfa yang mengandung 1,4-glikosidik pada rantai utama dan alfa-1,6-glikosidik pada rantai cabang. Glukosa dalam pati singkong adalah dextro dengan lambang D, dan yang menyusun unit-unit glukosa adalah alfa. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang ikatan-ikatan yang terbentuk dari struktur karbohidrat pada singkong. Menurut Masuki et al. Tahun 2013, pati pada singkong terdapat 2 jenis senyawa utama, yaitu ada amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa ini, bayangin aja dia itu kayak rantai lurus dari molekul glukosa yang nyambung antara satu sama lain lewat ikatan alfa 1,4 glikosidik. Sementara itu, buat amilopektin, dia itu lebih kompleks, banyak banget cabang-cabangnya. Karena selain adanya ikatan alfa 1,4 glikosidik, dia juga punya ikatan alfa 1,6 glikosidik. Tapi nggak cuma ada ikatan itu aja loh. Menurut Nandira dan Cahyana tahun 2023, di antara rantai amilosa dan amilopektin itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan ini tuh kayak lem lemah yang bantu buat ngejaga bentuk dan kekompakan dari struktur pati pada singkong. Ikatan ini juga terbentuk dari gugus hidroksil atau OH
yang ada banyak banget di glukosa. Jadi, ikatan yang terbentuk dari struktur karbohidrat pada singkong itu ada dua. Yang pertama ada ikatan glikosidik yang bantu buat nyusun strukturnya, dan yang kedua itu ada ikatan hidrogen yang bantu buat ngejaga bentuk dari struktur tersebut. Selanjutnya adalah struktur pada gula. Nah, dalam kimia organik ada dua cara untuk menggambarkan molekul monosakarida. Yang pertama adalah struktur Fischer. Struktur ini itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Emil Fischer yang menggambarkan molekul dalam bentuk rantai panjang. Pada struktur Fischer, atom karbon ditulis secara vertikal dari atas sampai bawah, di mana gugus atas itu adalah gugus aldehid atau CHO, dan gugus di bawah adalah gugus hidroksil atau OH, dan atom hidrogen pada bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, atom OH ini tuh sangat penting karena dia menentukan jenis isomer gula. Kalau atom OH-nya ada di sebelah kanan, maka itu bentuk D atau dextro. Dan kalau atom OH-nya itu ada di sebelah kiri, maka itu adalah bentuk L atau levo. Struktur yang kedua adalah struktur Howard yang dinamai oleh ilmuwan yang bernama Norman Howard. Struktur ini menggambarkan saat gula berbentuk cincin atau siklik. Kenapa bentuknya cincin? Karena dalam air, gula seperti glukosa tidak stabil dalam bentuk lurus, sehingga bentuk cincin agar lebih stabil. Struktur ini menggambarkan cincin beranggotakan 5 atau 6 atom. Pada glukosa, cincin ini terbentuk dari reaksi antara gugus OH di karbon nomor 5 dan gugus aldehida di karbon nomor 1. Nah, cincin itu bisa berbentuk menjadi dua bentuk, alfa dan beta, tergantung pada posisi OH-nya di karbon nomor 1. Nah, kalau gugus OH-nya berada di bawah cincin, itu alfa, dan jika gugus OH-nya berada di atas cincin, itu beta. Menurut Hardinsyah 2016, fungsi dan jenis karbohidrat berdasarkan jumlah unit itu yang pertama adalah ada monosakarida, yaitu satu unit gula, contohnya kayak glukosa, fruktosa, galaktosa. Fungsinya itu kayak sumber energi langsung bagi tubuh. Dan yang kedua ada disakarida dengan 2 unit gula, contohnya itu kayak sukrosa atau gula pasir, laktosa, gula susu, dan maltosa. Fungsinya itu sumber energi bagi tubuh, terus juga dia dapat dipecah menjadi monosakarida. Terus ada oligosakarida, dia itu 3-10 unit gula, contohnya itu kayak rafinosa, stakiosa. Fungsinya itu untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Terus ada polisakarida. Polisakarida ini lebih dari 10 unit gula, contohnya kayak amilum atau pati, glikogen, dan selulosa. Fungsinya itu sumber energi dan jangka panjang bagi tubuh, dapat juga digunakan sebagai cadangan energi. Nah, sekarang udah percaya kan? Jadi jangan khawatir lagi kalau nggak ada nasi, cari aja singkong. Semoga penjelasan kami bermanfaat ya. Dadah!